Terima kasih Pak Juanda. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Semoga baik ya, akhirnya bertemu lagi dengan Bapak Ibu. Di awal tahun saya sudah kangen rasanya. Saya tiap minggu biasanya ALC, terus tiba-tiba saya nggak ALC selama 2 minggu, kemudian saya udah kangen lagi. Nah, seperti kata Pak Juanda tadi, kita akan membahas tentang masalah keuangan bersama Bank Sampurna. Nah, korelasinya sama pebisnis ini gimana? Soalnya Pak Dani, Bu Indri, kebanyakan yang join community member itu juga pebisnis, tapi nggak cuma pebisnis aja, juga ada para profesional gitu. Nah, mungkin sebelum Pak Dani dan Bu Indri menjelaskan lebih lanjut ya tentang Bank Sampurna ini, saya boleh jelasin tentang community dulu ya, Pak Dani ya. Nah, oke. Selamat datang di iCommunity, Bapak Ibu. Seperti biasa, saya nggak pernah bosan untuk menjelaskan tentang iCommunity, karena tiap hari selalu ada member baru yang join, jadi saya harus selalu menjelaskan tentang iCommunity itu apa sih, gitu. Kenapa kok sangat bermanfaat banget. Nah, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelim, yang tadi menyapa, yang suaranya paling bagus karena beliau adalah seorang digital marketer. Jadi kenapa kok suaranya bagus, menjelaskannya enak? Karena beliau adalah seorang digital marketer yang biasanya juga jadi speaker tentang digital marketing gitu. Nah, lalu iCommunity itu apa sih? Kami punya visi dan misi, Bapak Ibu. Visi kami adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Dan misi kami merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, dan yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Kita punya tagline kita, Share Network, Grow Network. Nah, tujuan iCommunity ini apa sih gitu? Mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Kan member iCommunity itu banyak, Bapak Ibu. Nggak cuma di Jakarta aja, nggak cuma di Surabaya aja, nggak cuma di Semarang, tapi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia, sekaligus juga di Malaysia dan Singapura. Nah, yang kedua, tujuannya adalah untuk mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Dan yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning research, business matching, dan referral. Nah, tapi sebagai komunitas, kita nggak cuman komunitas tempat berkumpul, udah gitu aja. Kita punya kode etik. Nah, kode etik yang pertama adalah kami, para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Nah, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Begitu. Boleh saya berkenalan dulu dengan speaker hari ini, Ibu Indrianti dan Bapak Dani, betul? Selamat datang, betul. Bapak Ibu. Ya, benar, Bu. Selamat datang, selamat malam, Mbak. Malam. Mbak Devintia. Dipanggilnya Mbak siapa nih? Mbak Devin. Devin. Oh, Mbak Devin. Biasanya saya tuh kalau ngobrol satu orang, Ibu. Ini saya 2 orang, jadi siapa duluan ini Bapak Ibu yang mau presentasi? Ya. Pak Dani dulu yang presentasi. Oke, boleh. Oke, nah, boleh Pak Dani, kita akan menjelaskan tentang apa sih kayak gitu. Nanti boleh langsung share screen. Oke.
Kelihatan lebih. Di full screen Pak, yang pojok kanan bawah itu. Ya, Udah, oke. Layanan digital banking untuk UMKM. oke. Bisa kita mulai, Mbak? Boleh, silahkan Pak. Oke. Terima kasih e-community atas waktunya malam ini. Kami dari Bank Sabah Sampurna. Kebetulan saya dari tim funding yang khusus untuk tabungan digital, dan juga tadi ada penanganan juga dari Mbak Indri dan Pak Hendra itu dari tim lending, yang produknya juga cukup oke lah untuk yang pengusaha-pengusaha yang kalau untuk ngajuin kredit apa segala macam bisa nanti lihat share untuk ininya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua anggota dari tim member e-community. Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari Sampurna Mobile Banking dari tim produk akan membawakan layanan digital banking untuk UMKM. Mungkin dari Bapak Ibu sudah familiar lah ya dengan apa namanya itu layanan digital banking yang dulu kalau kita ke bank ngambil uang, setor, tarik tunai dan transfer dan lainnya itu kita harus datang ke bank, kita harus melakukan transaksi semua di tellers dan segala macam. Sekarang transaksi udah berubah, semua sudah serba digital, baik itu untuk melakukan pembayaran, terus transfer, apapun juga sekarang semua mengarah semua ke digital. Dan kami dari Bank Sabah Sampurna juga mempunyai produk layanan digital juga yang kedepannya akan terus kami kembangkan fitur-fiturnya untuk nasabah, terutama juga kalau dari Bapak Ibu yang ingin mencoba experience-nya malam ini juga kita sangat senang sih. Karena produk kita baru launching juga di tahun lalu gitu. Oke, agenda saya yang pertama kita akan mengetahui sih gimana sih kondisi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia saat ini, apa sih tantangannya, dan gimana sih teknologi digital ini bisa diadaptasi dari aktivitas UMKM yang ada di Indonesia. Dan kita juga akan kenalin diri siapa sih yang belum tahu Bank Sabah Sampurna itu siapa, dan juga kita juga ada produk kita yang tadi saya bilang Sampurna Mobile Saving. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi saya jelaskan di awal bahwa digitalisasi sistem pembayaran sekarang sudah merambah semua dari kehidupan kita ya, terutama kita di perkotaan dan juga di daerah terpencil juga. Sekarang layanan itu apabila infrastrukturnya sudah mendukung ya, semua bisa diakses layanan digital banking ya, baik itu sebagai bank juga atau sebagai perusahaan finansial atau insuran atau perusahaan startup seperti GoPay dan OVO gitu ya. Jadi kondisinya memang saat ini populasi 50% dari kita all semua baik itu terutama di Indonesia itu pas zaman COVID kemarin 2020 sampai 2021 ternyata transaksi yang meningkat itu transaksi digital. Ya, orang-orang karena COVID tidak bisa keluar rumah, jadi layanan digital itu lebih diutamakan daripada kita interaksi langsung dengan misalnya dengan penjual atau apapun juga. Makanya layanan digital itu di zaman waktu kita COVID itu sangat meningkat pesat, dan selepas Indonesia sekarang jadi endemi, ya sangat meningkat, cukup meningkat sekali. Kalau dilihat dari data dari Bank Indonesia, penggunaan e-commerce, penggunaan elektronik itu tumbuh dari tahun ke tahun ya. Jadi kalau misalnya dulu di daerah Jakarta hanya bisa gunakan akses based on dari bank yang ada domisilinya aja di sana. Sekarang
orang yang dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Surabaya, itu bisa akses semua. Jadi nggak hanya orang Jakarta aja yang bisa akses layanan digital banking. Karena digital banking memang diperuntukkan untuk memudahkan dan mempraktiskan lah hidup kita semua. Ya kalau Bapak Ibu di sini mungkin ya familiar lah untuk aplikasi startup di GoPay dan OVO yang sudah dipakai lah untuk sehari-hari lah untuk transportasi dan lainnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri apa sih tantangannya untuk digital ini? Yang pertama adalah infrastruktur, karena negara kita tuh negara kepulauan ya. Mungkin di beberapa titik di Pulau Jawa sudah terjangkau BTS. BTS kan untuk menara pemancar itu kan untuk kita bisa dapat sinyal handphone untuk kita menggunakan digital banking karena kita butuh juga sinyal seperti itu. Nah kalau kita lihat tantangan ini memang challenge juga untuk kita sebagai bank juga, gimana sih kita ingin menyasar misalnya orang-orang yang punya akses layanan banking seperti apa gitu. Dan kita juga untuk membuka cabang di berbagai kota besar atau kota yang terpelosok, kita punya kendala juga di akses layanan juga, makanya layanan digital banking ini kita perlukan untuk mengakses daerah-daerah dan orang-orang yang memang belum memiliki layanan perbankan dan ingin memiliki layanan perbankan, karena memang hidup kita saat zaman sekarang kalau kita nggak punya layanan digital dan nggak punya juga akses untuk internet, itu kayaknya sangat jarang ya orang Indonesia sekarang itu. Semua rata-rata punya semua. Mungkin dari Sorong sampai di Aceh juga semua punya semua. Tapi yang terkendala adalah akses infrastruktur. Jadi challenge-nya di Indonesia itu seperti itu. Dan mayoritas orang-orang yang mempunyai layanan itu boleh dibilang orang-orang yang menengah ke atas, orang yang kelas menengah yang punya akses internet lebih baik. Biasanya tinggal di perkotaan besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan juga teknologi digital itu sebenarnya sudah menyasar dari aktivitas sehari-hari di UMKM ya. Jadi UMKM seperti kalau Bapak Ibu mau bikin usaha, pertama kan selain cari tempat, cari partner juga, terus cari juga apa sih layanan yang dibutuhkan saat ini. Kita kalau punya toko fisik sekarang, nggak punya toko digital, kita akan mati. Kenapa saya bilang mati? Karena sekarang fisik orang males datang, misalnya kita beli di toko bahan bangunan, sekarang depo bangunan dan yang lain-lain itu udah punya layanan digital. Jadi orang tinggal telepon, dia memilih beli barang apa, itu tinggal diantar di rumah. Dan UMKM yang kita beberapa juga ketemu juga dan jadi mitra kita juga dari bahasa Puna juga menggunakan ini juga. Jadi mereka transaksi misalnya jual makanan dan minuman, mereka menggunakan aplikasi yang untuk memudahkan mereka untuk transaksi ke konsumen ya, seperti itu. Jadi layanan itu baik berupa layanan untuk transaksinya, terus ngecek mutasi rekeningnya, terus ngecek juga gimana nih saya butuh tambahan modal, saya butuh untuk pengembangan bisnis, itu semua dilayani oleh layanan digital. Dan kami sebagai Bank Sabah Sempurna untuk hal ini sudah memperkuat nih fondasinya. Kita memang produk memang ada juga yang konvensional, dan saat ini kita mengembangkan produk juga digital untuk funding dan lendingnya seperti itu. Dan kalau ditanya apakah ikut tren sih kalau digital itu? Ya memang harus ikut tren. Karena digital ini memang kalau Bapak Ibu di sekarang ya pengusaha yang mulai merintis atau lagi mulai merintis, ya kalau untuk menjual, untuk mengenalkan orang, sekarang kalau kita branding, apapun juga produk, kalau kita nggak support di digitalnya, terlibat oleh payment untuk online ya segala macam, itu biasanya penjualan dan hasilnya mungkin nggak capai target yang diharapkan. Misalnya untuk konvensional fisik aja 50%, tapi ditambah dengan layanan digital untuk transaksi dan macamnya,
transaksi lebih besar dan jangkauan untuk nasabahnya lebih banyak. Nah, ini adalah secara garis besar mengenai ekonomi digital yang saat ini sedang meningkat lah dipakai oleh masyarakat kita, terutama yang di Indonesia, di perkota besar dan juga di berbagai daerah juga. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang ada di sini belum tahu, mungkin belum kenal ya. Ini yang ngomong ini siapa sih? Terus ada kata-kata Sampurna Mobile Banking, Save Money Today, lebih yakin ini siapa sih? Nah, saya akan kenalin juga bahwa kami ini dari Bank Sahabat Sampurna. Dan Sahabat Sampurna ini kalau orang-orang yang belum tahu, kita memang kalau orang mengenal kami sebagai Bank Sahabat Sampurna lebih identik, wah ini perusahaan rokok nih, karena ada kata-kata Sampurna di situ. Ya memang benar pemiliknya sama, cuman identitasnya kita berbeda ya. Mereka di perusahaan consumer good, kita di bankingnya seperti itu. Bank kita juga sudah lama berdiri, dari sampai sekarang tuh kita umur udah 31 tahun, dan area operasi kita cabang itu ada 21 kantor cabang, dan layanan kita, layanan ATM kita itu sudah masuk di jaringan Prima dan ATM Bersama. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan layanan ATM Prima dan ATM Bersama, bisa ngambil uang di bank manapun juga bisa. Dan kalau kita lihat di sini, stakeholder kita juga 57% itu adalah grup dari Sampurna Investama. Dan dari sini juga kita memang ada rekanan juga dari Alpha Group. Kita memang terkoneksi dengan Alpha karena Alpha Group itu adalah pemegang saham kita. Dan di sini juga ada Sendit, pemegang saham kita yang payment juga, yang bergerak di payment lending. Dan karena kita sebagai as a banking juga, kita juga dapat juga penghargaan juga dari berbagai sumber. Bisa ini kita lihat, kita dari Pevindo kita pernah dapat juga penghargaan the best, dari Infobank dan lainnya. Jadi bank kita memang bank yang aman, dan Bapak Ibu ya nggak perlu khawatir lah, kalau bank kita memang cukup kuat, karena dari pemegang saham juga, kalau Bapak Ibu tahu, bank grupnya Sampurna adalah salah satu grup yang perusahaan terbaik di Indonesia. Oke, ini adalah sekilas dari Bank Sahabat Sampurna, dan kita akan kenalin ini adalah produk Bank Sampurna untuk memberdayakan UMKM. Nah, kita ada produk namanya Sampurna Mobile Banking. Sampurna Mobile Banking itu adalah nama produknya, dan di dalamnya itu ada tabungan namanya Sampurna Mobile Saving. Jadi Sampurna Mobile Saving ini memang ditujukan untuk nasabah untuk memudahkan transaksi. Jadi kalau untuk download dan daftarnya nggak perlu lagi ke bank, tinggal download aplikasi di Google Store atau di iPhone, itu sudah bisa. Dan keunggulannya lagi, produk kami ini bebas biaya admin. Dan juga untuk biaya untuk transfer itu murah karena kita ikut juga di anggota BI Fast. Jadi kalau Bapak Ibu udah memiliki tabungan dari bank lain, selain kita transfer itu lewat real time, sekarang ada BI Fast, dan Bank Sahabat Sampurna sendiri di produknya Sampurna Mobile Banking ini sudah ikut anggota BI Fast. Jadi biaya untuk transfer antar bank itu cukup murah, 2.500. Dan keunggulan produk ini juga, kami ini memiliki berbagai macam hadiah. Dan nabung itu, jadi kalau Bapak Ibu nabung di kami, selain dapat bunga, itu akan dapat juga kesempatan untuk undian. Nah, untuk programnya seperti ini, kita ada program undian juga, ada yang reguler setiap bulan, ada juga kesempatan grand prize setiap 3 bulan sekali, dan 3 bulan sekali kita akan adakan besar-besaran eventnya.
itu akan kita adakan untuk penarikan undian dengan total hadiah 100 juta kalau untuk 3 bulanan. Dan ini juga sangat juga menarik juga untuk nasabah-nasabah yang ingin melakukan top up, karena kan beberapa bank kan melakukan top up hanya untuk dapat voucher belanja dan lainnya, tapi kita top up ini ada kesempatan untuk menang undian gitu. Dan undiannya ini diundi ada yang tiap bulan dan ada 3 bulan sekali. Nah, untuk nasabah baru juga kita kasih juga hadiah namanya kado 25. Jadi untuk nempatin dana sebesar 250.000 itu akan dapat cashback 25.000. Nah, ini juga menarik juga karena saat kita registrasi di Sampurna Mobile Banking sendiri itu sebenarnya tanpa ada biaya sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuka tabungan Sampurna, saat registrasi itu tanpa ada biaya sama sekali. Dan kalau Bapak Ibu mau ikutan program ini, harus tambah dana di rekening itu sekitar 250.000 dan dia akan bukan cashback 25.000. Atau ingin nambah lagi 5 juta, itu akan dapat 1 kupon undian yang akan diundi setiap 3 bulan. Dan kita juga ada namanya Kastil Sandi. Ini program loyalty untuk cabang yang melakukan top up. Dia akan juga dapat kesempatan mengikuti undian dan akan dapatkan hadiah reward yang dibayarkan setiap bulannya. Dan sebenarnya ada lagi satu, kalau Bapak Ibu juga dari mungkin sudah ada usaha yang udah dijalankan, butuh juga nih gimana sih caranya kayak seperti bank lain, kita mau ada pembayaran, ada merchant-nya, kris, transaksi kris. Karena sekarang kan lagi marak nih transaksi kris yang memudahkan juga orang tinggal bawa handphone, tinggal scan, otomatis bisa bayar transaksinya. Kita juga ada, itu namanya ada Sampurna Mobile Merchant, dan Sampurna Mobile Merchant ini juga gampang juga untuk downloadnya dan gampang juga diaplikasikannya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen juga ya tinggal buka tabungan Sampurna Mobile Banking, terus daftar lagi di Sampurna Mobile Merchant, dan dengan proses yang seperti sudah selesai, itu Bapak Ibu bisa melakukan transaksi di Sampurna Mobile Merchant. Jadi 2 layanan ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk mempermudah dan untuk meningkatkan penjualan Bapak Ibu. Jadi memudahkan juga transaksi, memudahkan juga Bapak Ibu untuk mengecek mutasi rekening dan lainnya. Dan juga sebagai penabung juga semakin besar saldonya, semakin banyak Bapak Ibu top up juga kita akan berikan hadiah menarik untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Dan ini kalau Bapak Ibu ingin tahu seperti apa sih produknya, gimana sih mau coba-coba untuk download aplikasi kami Sampurna Mobile Banking, bisa scan di sini. Kalau mau tahu-tahu produknya seperti apa, ini kita ada Instagramnya, kita ada Facebook, kita ada Twitter, ada TikTok juga, ada YouTube juga, dan ada LinkedIn juga, dan juga ada website kita. Kalau Bapak Ibu mau lihat seperti apa sih produk Sampurna Mobile Banking ini dari Bank Sampurna seperti apa, boleh Bapak Ibu silakan untuk lihat-lihat dan coba dulu, nggak apa-apa. Apa namanya, kita pengen tahu experience dari Bapak Ibu menggunakan produk kami seperti apa. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Devin. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Dani. Wah, oke. Iya sih, sekarang memang karena serba teknologi ya Pak, jadi membutuhkan serba teknologi juga. Jadi kayak harus yang nggak lagi zaman ke teller, ngurus apa, kayak gitu. Oke, nah kalau tadi Bapak udah menjelaskan tentang layanan digital banking-nya, kalau Bu Indri nih mau jelasin tentang apa? Oke, terima kasih Mbak Devi. Jadi saya
sekalian share screen juga ya. Nah, Boleh. kalau Pak Dani tadi kan dari sisi fundingnya ya. Nah, saya akan lebih ke sisi lendingnya, gitu Oke. ya. Oke, saya share screen ya. Jadi klop nih ya, Bu. Ya, jadi funding lending. Sorry. Sorry. Oke, udah kelihatan. Saya tutup dulu ya. Bentar ya, maaf ada. Bisa? Ya, oke, sudah kelihatan? Oke, udah. Ya, oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami ya. Sore menjelang malam atau malam menjelang tengah malam nih ya. Kepada seluruh peserta iCommunity. Kesempatan yang luar biasa bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Jadi perkenalkan, nama saya Indri. Kalau tadi Pak Dani sudah menjelaskan dari sisi funding, bagaimana mengenal Bank Sampurna lebih dekat dari sisi funding. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua mengenal lebih dekat Bank Sampurna dari sisi lendingnya. Nah, kalau ini saya skip ya, karena tadi mungkin sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Dani ya. Nah, jadi saya langsung masuk aja. Nama saya Indri, saya dari pdaja.com. Di sini juga ada rekan-rekan yang lain, ada Pak Hendra, Mbak Tika ya. Kami dari pdaja.com. Dari pdaja.com itu adalah platform digital yang dikelola oleh Bank Sahabat Sampurna. Kami hadir untuk memberikan akses digital ya kepada masyarakat Indonesia yang tanpa perlu datang ke cabang untuk mengajukan pinjaman. Jadi cukup dengan masuk ke website kami di www.pdaja.com. Teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa mengajukan pinjaman dengan proses yang cukup mudah, yaitu hanya dengan 4 langkah mudah. Kami hadir berdiri tahun 2018 sehingga sampai dengan saat ini kami sudah sekitar 5 tahun ya, tahun 2022. Kami sudah menyalurkan sekitar 1 triliun pendanaan yang sudah kami salurkan kepada kurang lebih 1.000 nasabah, baik nasabah perorangan maupun kepada badan usaha. Dan sampai dengan saat ini total pinjaman berjalan sudah sekitar 640 miliar. Dan di akhir tahun kemarin di 2022 kami sudah membukukan sekitar 700 miliar. Nah, karena PDAja ini merupakan bagian dari Bank Sahabat Sampurna, otomatis kami memiliki visi yang sama, yaitu melakukan pemberdayaan kepada UMKM. Nah, pdaja.com lahir ini untuk menjembatani problem yang dihadapi oleh UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dari bank atau lembaga pembiayaan formal. Nah, kami setelah kami lihat ya, ada 4 permasalahan yang rata-rata dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Satu, yaitu itu menghambat mereka mendapatkan pendanaan dari bank atau lembaga keuangan yang formal. Yang pertama adalah UMKM kita rata-rata tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik. Jadi rata-rata mereka transaksionalnya adalah cash basis. Tidak punya daftar stok, tidak ada rekap penjualan, tidak refleks ke rekening. Nah, problem yang kedua, usahanya baru berjalan. Sehingga masih belum mature nih. Ada yang baru berjalan 6 bulan, 1 tahun. Nah, rata-rata kalau bank pada umumnya mereka akan membiayai UMKM yang sudah berjalan katakanlah di atas 3 tahun gitu ya, 2 tahun.
Nah, sementara UMKM saat ini itu banyak sekali yang memang baru berjalan, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini ya. Pasti kemarin sudah turun, nah sekarang baru mulai berjalan lagi. Problem yang ketiga, rata-rata adalah UMKM ini bergerak di bidang atau sektor industri yang bukan target market dari bank umum. Contoh, misalnya di sektor perikanan atau kontraktor, atau ada juga yang pertanian, gitu ya, atau usaha online dan sebagainya, yang itu merupakan bukan target dari bank umum pada umumnya. Terus yang keempat, UMKM tidak memiliki rekod kredit, ataupun jika pun memiliki, itu memiliki historical kredit yang kurang baik. Artinya kolektibilitasnya itu buruk ya, di atas skor 1. Nah, otomatis kalau bank-bank pada umumnya pasti tidak akan ambil untuk usaha-usaha yang memiliki historical yang buruk, yang tercermin dari slick checking atau kolektibilitas. Betul. Nah, pdaja.com inilah kami hadir untuk menjembatani problem-problem yang dihadapi oleh UMKM tersebut. Sehingga untuk Bapak Ibu yang memiliki salah satu problem ini bisa datang ke kami untuk mencoba pengajuan pembiayaan di pdaja.com. Nah, kami memiliki 3 produk saat ini, yaitu Probis, Mekarin Aja, dan Expro, di mana memiliki target market yang berbeda-beda ya, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk kredit multiguna. Artinya kredit multiguna itu apa? Kredit multiguna itu adalah kredit yang bisa digunakan untuk konsumtif maupun produktif. Ya, kalau rata-rata kalau bank pada umumnya itu kan tujuan penggunaan pembiayaan itu biasanya yang di-approve itu adalah untuk yang tujuan modal kerja atau produktif. Tapi kami bisa juga untuk yang multiguna. Contoh multiguna apa? Misalnya untuk biaya sekolah anak, misalnya untuk renovasi rumah, dan sebagainya. Dan unique value dari produk kami, dari ketiga produk kami ini adalah bentuk produknya rekening koran. Di mana secara common practice, kalau rekening koran itu di bank-bank lain, itu hanya untuk modal kerja dan hanya untuk istilahnya pengusaha lah ya, untuk yang pengusaha-pengusaha bonafit. Tapi kami untuk yang usaha, untuk tujuan konsumtif itu bisa juga dengan pinjaman rekening koran. Kalau Bapak Ibu mungkin belum familiar apa sih itu produk rekening koran, itu analoginya hampir mirip dengan kartu kredit. Sehingga jadi kalau kartu kredit itu contoh, Bapak Ibu kan mendapatkan plafon katakanlah dikasih 100 juta. Tapi dari plafon itu kan tidak harus digunakan seluruhnya 100 juta. Katakanlah Bapak Ibu hanya menggunakan 1 juta, maka bunga yang dibebankan kepada Bapak Ibu atau harus dibayar yang hanya sebesar 1 juta saja. Nah, itu sama dengan rekening koran. Contoh, Bapak Ibu mendapatkan persetujuan dari kami plafon PRK katakanlah 1 miliar. Tetapi di bulan ini Bapak Ibu hanya butuh dana tersebut sekitar 100 juta. Ya berarti hanya 100 juta itu yang akan dikenakan bunga. Sehingga otomatis itu jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman angsuran. Kalau pinjaman angsuran begitu drawdown atau habis PK gitu ya, pencairan, dipakai tidak dipakai, Bapak Ibu pasti sudah dikenakan bunga pinjaman yang terdiri atas pokok plus bunga. Gitu. Jadi kalau rekening koran hanya dihitung berdasarkan pemakaiannya saja, sehingga otomatis lebih fleksibel dan lebih murah ya. Nah, unique value lainnya yang dimiliki oleh produk kami yaitu adalah syarat pengajuan pinjaman lebih rileks atau lebih mudah. Prosesnya juga lebih cepat dan juga aman karena kan kita ada di bawah Bank Sampurna. Slide selanjutnya ya Bapak Ibu, kami memasarkan produk kami dengan cara agency. Jadi kami memiliki sekitar 1.600 bisnis partner dalam bentuk perorangan dan kami sudah menyalurkan sekitar 11 miliar insentif kepada bisnis partner kami. Kami juga, nah ini adalah skema insentif yang kami berikan kepada bisnis partner kami, yaitu ada insentif disburse, ada insentif top up, ada insentif renewal, dan insentif loyalty.
Nah, selain partner dari perorangan, kami juga berpartner dengan B2B. Ini adalah beberapa B2B yang sampai dengan saat ini sudah berpartner dengan kami, yaitu ada Home Credit, ada Signa, ada Cek Aja, Gajiku, Ciputra, dan sebagainya. Dan selain dengan beberapa B2B, kami juga berkolaborasi dengan beberapa KOL. Ini sebentar ya, saya contoh beberapa yang sudah kami lakukan dengan beberapa KOL. Sorry. Maaf ya, nge-lag nih. Kayaknya audionya nggak jalan. Oh, itu diulang lagi aja, Bu, terus share sound gitu. Kenapa? Di share sound, di close, terus share screen, terus di bagian bawah di Oh, di close ya. Di close dulu. Oke. Terus share screen. Mm-mm. Nah, terus di bagian kiri itu ada share sound. Bentar ya. Sini ya. Udah dicentang, Bu, share sound-nya. Oh, mungkin Kartika bisa coba dibantu share, Kartika. Oke, Bu, baik, sebentar. Bentar ya, Pak. Kalau misalnya kita ngobrolnya online, juga ada untung ada ruginya ya, Bu. Betul, betul. Ya, ini adalah beberapa kolaborasi kami dengan beberapa KOL yang sudah berjalan. Jadi sekitar ada 6-7 KOL. Itu belum di-tick share sound-nya itu. Dicentang share sound-nya. Iya, kamu stop share dulu. Kamu stop share. Nah, share lagi. Nah, terus sebelum kamu pilih kotak yang mau kamu share, itu di samping kiri bawah ada sound share yang kamu perlu tick gitu. Perlu tick mark, perlu centang. Jaminan sertifikat. Kalau jaminan nggak ada. Oh ya, oke. Tapi kenapa saya ngomong menarik sekali? Karena ini kemudahannya kayak sekelas BPR, ya. Kemudahannya kayak sekelas BPR, tapi fasilitasnya seperti PRK, pinjaman rekening koran yang modal kerja, teman-teman. PRK ini kamu akan dapat yang namanya plafon 1 miliar, di mana kalau ini nggak dipakai, kamu nggak bayar bunga. Kalau uangnya kamu pakai, kamu bayar bunganya itu harian, ya. Kamu bayar bunganya itu harian, ya. Misalnya contoh ya, kamu pakai 10 juta, ya, kamu cuma pakai 3 hari, ya kamu cuma bayar, itu kan rate-nya 18% per tahun, berarti 1,5% per bulan, 0,05% per hari. Jadi kamu cuma kena 0,05% dikali 3 hari. Itu jauh lebih murah. Nah, pencairannya antara 50-60% dari agunan, teman-teman. Tapi dia syaratnya gampang, nggak ribet-ribet. Kenapa lu, Bro? Ini, Bro, jadi usaha gue tuh lagi banyak dapat orderan yang harus gue kirim, tapi gue tuh nggak punya duit buat produksi sama pengirimannya. Nah, jadi gue tuh harus cari pinjaman dulu nih supaya bisa cepat cairnya buat tutupin ongkos produksi ini nih. Asli gue pusing banget nyarinya. Tapi lu pernah denger nggak Xpro dari pdaja.com? Apa tuh? Nah, jadi Xpro itu adalah program pinjaman buat karyawan sama profesional nih, kayak lu nih. Nah, bentuk pinjamannya itu multiguna. Jadi pinjamannya itu dikasih plafonnya itu rekening koran ke pinjemnya. Terus gimana cara minjemnya? Nah, itu syaratnya gampang. Jadi syaratnya itu punya income setara sama karyawan. Sama lu harus punya jaminan yang mau dianggunin. Pinjamannya bisa nyampe 5M. Masa sih? Tapi buat cicilannya gimana? Berat nggak sih? Nah, cicilannya itu bisa disesuaikan sama penggunaannya doang. Jadi bunganya itu 1% dari apa yang lu gunain, bukan apa yang lu pinjem. Nah, itu menarik sih, tapi aman nggak sih? Ntar malahan kalau bisa lu minjem masalah lagi. Itu tenang aja, karena pinjaman ini difasilitasi sama Bank Sampurna. Itu udah ada izin sama diawasin sama OJK, jadi aman banget, Bro. Nah, kalau gitu boleh sih gue coba pinjem.
itu medianya belum masuk kayaknya. Oke. Oke, Oke, oke Bu. Siap. oke. Dari saya cukup sekian. Kalau mungkin kita masuk ke sesi, Jawab. sorry, bentar ya. Nah, ini adalah kontak person. Kalau nanti ada dari Bapak Ibu yang, Di next dulu, Bu, boleh? oke, bentar ya. Kenapa ini ya? Oke, nanti mungkin akan saya inikan ya di kolom chat Chat boleh. yang akan siapa kontak person kalau Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan. Silakan Mbak Devita, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Monggo Bapak Ibu sekalian yang mau tanya-tanya tentang gimana sih, apalagi tadi tuh saya kayaknya yang belum jelas tuh tentang, kan tadi kalau masalah landingnya bisa ini ya Bu, bisa digital, tapi gimana ya Bu prosesnya, apakah ribet atau harus download aplikasi atau harus mengisi apa, itu gimana ya Bu, boleh dijelaskan detailnya dikit gitu, selagi menunggu Bapak Ibu yang lain mungkin mau menuliskan komentarnya atau mau menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat boleh, atau angkat tangan boleh. Ya, oke. Jadi karena ini merupakan akses digital, Bapak Ibu langsung masuk aja ke www.pdaja.com. Nah, di situ tinggal ditulis namanya, lalu kebutuhannya seperti apa. Nanti di situ ada simulasi. Nah, di situ akan keluar perkiraan plafon dan sebagainya. Jadi cukup begitu Bapak Ibu menuliskan nomor telepon dan sebagainya, gitu ya. Begitu masuk ke dalam sistem kami, nanti ada customer relation kami yang akan menghubungi untuk di follow up lebih lanjut. Betul. Jadi sangat membantu ya, nggak cuma Betul. diisi sendiri aja, tapi juga ada pendampingnya. Betul. Nanti akan segera dihubungi. Atau juga WA juga bisa, WA masuk, nanti kami akan hubungi juga. Jadi ada beberapa PIC yang akan follow up dari sisi WA maupun dari sisi www.pdj.com ini. Oke. Nah, ini sudah ada Pak Ian tadi yang sudah angkat tangan. Kok Pak Ian boleh bertanya? Ya, mau pertanyaan yang pertama itu terkait apa yang multiguna PRK itu ya? Iya. Kalau bunganya per annum 18, rasanya kalau cek toko sebelah rasanya lebih murah loh ya. Yang PRK sejenis kayak gini nih. Oh gitu Pak. Iya, toko sebelah paling Iya. tinggi 13 something, punyamu mahal. Jadi, Kemudian pertanyaan saya kedua, kalau tenornya itu apa ngikutin usia debitur, kemudian apa tiap tahun kalian ngecas provisi admin seperti RK cek toko sebelah itu di toko sebelah. Terakhir dari saya, yang ketiga itu katanya collection, apakah bisa, maksudnya di bawah collection 1-2 apakah masih bisa diakses. Terakhir kalau debiturnya PT Perorangan, bagaimana perlakuannya? Makasih. Oke, terima kasih Pak Yan. Jadi tadi ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, pricing kami cukup lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor, ya Pak ya. Jadi kami mungkin agak berbeda. Ada sedikit unique value dari produk kami. Yang pertama tadi ya betul ya Pak ya. Kalau di toko sebelah atau kompetitor, mungkin dia hanya mengakses usaha yang sudah berjalan lama. Terus kolektibilitasnya juga bagus, artinya di bawah 1. Terus lalu usahanya itu kalau di toko sebelah mungkin yang benar-benar capture ya, tidak cash basis, reflect semuanya ke rekening. Nah, produk kami itu bisa mengakses hal-hal yang mungkin tidak bisa diakses oleh toko sebelah, gitu Pak. Kenapa alasannya? Itulah kenapa pricing kami mungkin lebih mahal sedikit dibandingkan dengan kompetitor.
Pak Ian, sorry aku jumping ke diskusi, saya mau bantu jawab. Ya. Pak Ian, salam kenal, saya Hendra, saya timnya Mbak Indri juga. Sering banyak yang nanya, Pak, pricing kamu sama Pak. toko sebelah lebih tinggi gitu. Iya. Betul Iya. Pak, pricing kita memang lebih tinggi dibanding toko sebelah. Tapi mungkin yang saya ingin sampaikan ada perbedaan seperti yang tadi Mbak Indri ceritakan. Jadi basically PRK yang kita punya itu PRK multiguna. Kalau Pak Ian cek ke toko sebelah, PRK-nya itu PRK modal kerja Pak Ian. Apa bedanya antara multiguna dan modal kerja? Lebih banyak bedanya pada proses credit assessment. Kita pun ada produk PRK reguler modal kerja ada Pak Ian, dengan bunga yang lebih murah. Tapi di PRK modal kerja, credit assessment-nya itu lebih rigid gitu. Lebih rigid itu gimana? Contoh, dokumen requirement-nya lebih lengkap. Jadi harus ada laporan keuangan 3 tahun terakhir, rekening koran 6 bulan, laporan stok, laporan piutang, laporan hutang, kebutuhan modal kerjanya berapa, banyak yang di-checking. Nah, karena kita fasilitas ini dalam bentuk kredit multiguna, kredit assessment-nya jauh lebih rileks. Nah, kredit assessment yang lebih rileks ini artinya resiko yang diambil bank lebih besar, terus terang ini dikompensasi dengan beberapa hal. Salah satunya pricing yang lebih tinggi tadi, Pak Ian. Itu kira-kira. Semoga menjawab. Itu soal pricing. Terus yang kedua, mengenai jangka waktu. Jangka waktu betul, PRK itu jangka waktunya 12 bulan dan dapat diperpanjang. Bisa diperpanjang kalau pembayarannya lancar. Tapi kalau pembayarannya tidak lancar, jadi akun bermasalah, ya tentu tidak bisa diperpanjang. Setiap tahun apakah ada biaya provisi? Betul. Karena PRK itu jangka waktunya 12 bulan, setiap kali jatuh tempo, kalau mau diperpanjang, ya ada biaya provisi. Tapi kalau mau dilunasin, ya nggak ada biaya. Nah, terus yang ketiga tadi, mengenai kolektibilitas. Nah, ini salah satu relaksasi proses kredit yang kita berikan. Kita masih bisa terima kondisi kolektibilitasnya nggak mulus semua call 1. Tapi kita akan lihat kolektibilitas di atas call 1-nya itu fasilitas secured loan atau unsecured loan. Kalau fasilitas di atas call 1-nya itu secured loan atau fasilitas berjaminan, nah itu memang lebih tough. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, Pak Ian. Nah, karena beberapa relaksasi yang kita berikan ini, itu kompensasinya memang pricing-nya lebih mahal. Semoga menjawab, Pak Ian. Kalau Mbak Indri ada tambahan, boleh Mbak Indri? Ya, sudah cukup sih, Pak. Maaf, tadi maksud saya, maaf ya saya coba counter ya. Itu kan kita walaupun bagaimanapun salah satu strategi fundraising kan macam-macam ya. Banyak yang tawarin di pasar atau multiguna yang dibundling sama RK di pasar juga ada. Kemudian rate-nya juga kompetitif juga, lebih murah. Tadi kalau dibilang apa namanya karena risknya ada di terrefleksi di bunga, rasanya itu juga tadi kalau nggak salah Roy Sakti bilang apa namanya taksasinya cuma 50-60% dari agunan. Betul. Sama LTV-nya sebenarnya itu ya sama saja tuh. Kalau di sebelah mungkin 80%. Ada yang dibundling sama RK dia bisa accept 80%. Nah, Ya, itu. betul Jadi sih, Pak. Mungkin kemudian betul. di pasaran sekarang yang unsecured loan sekarang lagi 300 jutaan juga ada banyak. Kemudian kur juga lagi di apa namanya digelontor di pasar juga banyak. Betul. Saya itu pricing-nya yang agak mahal tuh dibanding pasar. Betul. Kemudian ya, pricing itu memang plus minus sih Pak Ian. Ya, pricing memang plus minus, betul. Saya enggak tahu apakah nanti juga dikenakan biaya ke asuransi. Nah, kemudian pertanyaan saya yang keempat tadi belum dijawab, kalau perlakuan PT perorangan bagaimana? Makasih. Nggak apa-apa, pengajuan PT perorangan sama aja sih. Bisa keduanya Pak Ian. Pengajuan pakai nama PT boleh, pengajuan pakai nama perorangan boleh. Oke, semoga terjawab ya Pak Ian ya semuanya. Jadi
ya ada fleksibilitasnya juga, ada ininya ya. Terus tadi Pak Supardi tanya, kantor cabang di kota Bandar Lampung belum ada ya gitu, terus dijawab belum ada, tapi ada cabang koperasinya. Nah, kira-kira ada di mana aja sih Bu, Bank Sampurna ini? Kira-kira cabangnya ada di mana aja di kota-kota besar? Pak Dani mungkin bisa bantu Pak. Kalau Ada saya 21 kantor cabang 21 di ya. seluruh Indonesia. Ya, oke. Dari 21 kantor cabang itu, kalau di Sumatera itu ada di Medan, Pekanbaru, Palembang. Palembang, betul. Kalau di Jawa itu pada di Jakarta 6 cabang, Jababeka, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar. Di Kalimantan ada Samarinda, di Sulawesi ada Makassar, di Papua ada Jayapura dan Sorong. Benar. Udah sampai Papua ya Pak ya? Jayapura dan Sorong yang di Papua. Ada dua, Sorong dan Papua, Jayapura. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa datang. Biasanya kadang masih ada loh yang belum puas gitu kalau nggak ketemu langsung. Tapi kalau misalnya mau konsultasi lewat ini digitalnya, lewat online-nya, boleh di-share tadi di ini Bapak Ibu di kolom chat nanti. Kalau akses pengajuan di PD Aja, basically itu kita ada web base ya, jadi bisa diakses di www.pdaja.com. Di website itu bisa diajukan pengajuan pinjaman melalui website. Tapi di samping website kita juga ada official WA kita. Official WA kita itu bisa diakses di website juga. Nanti kalau Bapak Ibu main ke website kita ada widget WA-nya, tinggal diklik. Nah itu akan tersambung ke official WA-nya PD Aja. Nah, ini teman-teman yang akan tangkap tuh. Kalau ada pertanyaan, mau proses kredit, dokumen, apa bisa dikirimkan lewat WA officialnya PD Aja. Di samping itu bisa dijangkau juga lewat sosial media. Kita ada di Instagram, Facebook, Twitter. Twitter nggak ada PD Aja. Oke, tapi 24 jam ya Pak ininya, call center-nya? Kalau 24 jam aku rasa enggak, karena itu nanti teman-teman yang gawangin tuh ada 3 orang, sepertinya kalau tengah malam jam 11-12 juga tidur juga sih. Tapi setidaknya pagi-pagi pasti udah dibalas kok. Oke, siap. Pokoknya selalu memberikan yang tercepat lah buat Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya masih mau tanya-tanya juga boleh kan ya Pak ya? Mungkin Iya, boleh. Kan terkait untuk YLC malam hari ini. Oke, karena udah pukul 8:30 nih Bapak Ibu. Mungkin ada penutup mungkin dari Bapak Ibu sebelum saya menutup. Ya, dari saya kalau ada yang mau bertanya atau saya nanya deh, dapat kuis. Nah, kan makanya saya suka aja Pak Dani itu kayak gitu. Dia suka kasih kuis Pak Juanda. Jadi bisa bagi-bagi hadiah. Iya. Oke, kita cari ini ya. 2 orang dulu deh ya. Pertanyaannya gampang sekali deh. Apa nama ini bisa langsung di kolom chat nanti kalau udah tahu jawabannya ya. Cepet-cepetan. Dapat ya, apa? Cepet-cepetan ya. Hadiahnya 50.000 saldo tabungan Sampurna Mobile Banking. Oke, pertanyaannya apa nama produk untuk funding atau tabungan dari Bank Sabah Sampurna? Apa nama produk dari funding Bank Sampurna? Ya, produk digital ya. Oke, udah ada yang siap itu. Ini kalau mau bikin banknya gratis kan ya? Ya, gratis. Oh, ini ada yang benar nih, satu apa nih? Pak Arjo. Wah, Pak Arjo yang ini ya, yang ada domisili di mana tadi? Amerika ya, Pak ya? Amerika, betul. Ya, benar Pak Arjo jawabannya. Sampurna Mobile Banking ya. Oke, pertanyaan kedua.
apa nama produk Bank Sabah Sempurna khusus segmen lending? Nah, ini gampang sekali nih. Ya, teman-teman siapa yang paling cepat nih? 8.30. Pak Rudi, FX Rudi S. Oke. Rudi yang pertama. Oke, Pak Rudi ya. Oke, Pak Rudi sama Pak Arjo tadi ya. Nanti dari teman-teman akan catat nih. Siap, Oke, Mas. dua lagi mungkin saya kasih kesempatan Mbak Indri ya. Mbak Indri, silakan Mbak Indri. Kalau ada pertanyaan dari Mbak Indri deh. Dua lagi nih, Mbak. Silakan, Mbak. Apa saja nama produk yang ada di PD Aja? Tadi yang 3 produk tadi, Pak. Angel, Mbak Indri. Oh, angel ya. Yang gampang, coba yang gampang apa dong? Coba Pak Hendra, yang gampang apa dong? Berapa kantor cabang Bank Sampurna? Tadi udah disebut beberapa kali itu. Oh iya. Ada 20, Pak Arjo bilang ada 28. Berapa cabang? Buati 21. Kayaknya 21 kalau saya nggak ingat. Kalau saya nggak salah. Benar, 21. Ya, benar. Tadi yang pertama tuh siapa? Bu Wati. Ya, oke, Buati. Oh, Pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan Mungkin kedua. pertanyaannya gini, apa jenis produk yang dimiliki oleh PD Aja? Bukan nama produk ya, jenisnya apa? Jenisnya apa? Oke, pertanyaan kedua, apa jenis produk dari PD Aja? Jenisnya apa, Bapak Ibu? Jenis produk pinjamannya bentuknya apa? Tadi. Belum ada yang jawab. Multiguna, Pak Yan. Ya, kasihlah Mbak Indri. Ya udah boleh lah. Ini tujuannya ya memang tentunya. Jadi Ya. jenis produknya kan kita PRK ya. Tapi nggak apa-apa. Udah mendekati Pak Yan. Multiguna. Tujuannya juga untuk multiguna ya. Oke, boleh. siap. Kita udah menemukan 4 pemenang. Tadi ada Pak Arjo, Pak Rudi, Bu Wati, sama Pak Ian. Nanti akan dihubungi oleh dari Bapak Ibu ya. Ya, nanti dari tim kami, Mbak Farah akan kontak ke masing-masing pemenang. Nanti kita akan kirim hadiahnya. Oke. Jangan lupa dijawabin nomor handphonenya. Ntar kita kirim dulu. Mbak Devi, Pak Juanda, kalau teman-teman iCommunity pengen ada satu sesi untuk ngomongin sharing tentang tips and trick pengajuan kredit, boleh sih dijadwalin. Nanti kita bikinin materinya. Ya, Siap. standby nanti kita request. Siap, bisa. Kira-kira kalau pengajuan kredit, apa aja sih yang dilihat oleh bank gitu kan? Nanti kita bisa diskusi di sana. Bisa. Kayaknya kredit lebih ini buat karena mostly di sini adalah para pebisnis gitu ya, Bapak Henry. Boleh. Nanti tinggal dijadwalkan aja Pak Juanda, Mbak Devi. Kita siapin. Baik, terima kasih Pak Henry, Pak Dani, Bu Indri sudah menemani Thank you. LC. Oke, terima kasih banyak. Tapi ya, saya akan menjelaskan tentang iCommunity dulu ya, Bapak Ibu, lanjutannya. Sebentar. Oke, gimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Meskipun mungkin sudah pernah merasakan pergi ke seminar, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, tapi masalahnya masih gitu-gitu aja, nggak ada network, kesulitan mendapatkan relasi yang baru. Nah, saya memperkenalkan kolaborasi berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama iCommunity, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis. Ada 3 hal alasan kenapa Anda perlu join iCommunity. Karena yang pertama, valuable community, yaitu ada akses networking-nya, ada akses learning-nya, seperti malam hari ini kita belajar tentang lending dan funding.
Terus yang ketiga ada akses contributing-nya. Nah, benefit yang kedua ada quality leads. Itu leads to customer baru, ada leads to reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang terakhir, low cost. Kenapa kok low cost? Karena nggak perlu ada biaya iklan. Ada word of mouth, dan banyak konten freemium untuk upgrade skill Bapak Ibu. Nah, ada juga berbagai macam program yang kami sediakan. Salah satunya adalah Indonesia Digital Transformation Forum atau IDTF 2023. Nah, IDTF ini adalah dalam rangka ulang tahun iCommunity yang pertama. Jadi ini adalah forum nasional yang kita akan berbicara tentang bisnis, properti, bank juga, dan wellness kayak gitu. Lengkap deh paket. Dan ini akan diselenggarakan pada 25 Februari 2023. Ada IG-nya, Bapak Ibu, ada nama IG-nya idtf.id. Jadi boleh ke sana nanti kalau buat ngintip-ngintip apa sih IDTF itu dan apa sih yang dibahas kayak gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut juga boleh, kalau mau tanya-tanya bisa menghubungi Delisa di 085156541852 atau langsung aja daftar di www.idtf.id. Nah, ada juga nih program iCommunity yang lain. Jadi ada ALC seperti malam hari ini, kemudian ada IBM, ada one-on-one meeting, refer a business, company visit, dan juga business summit. Nah, nggak ketinggalan juga salah satu program yang udah dekat. Kalau tadi kan programnya masih bulan Februari. Kalau ini udah dekat banget karena ini bersama founder kami, Bapak Juanda Rovelim, kita akan membahas tentang strategi meningkatkan penjualan dan membangun konsumen loyal. Nah, ini cocok banget buat Bapak Ibu. Biasanya kalau punya konsumen, udah selesai konsumen beli, tapi nggak balik lagi. Nah, gimana sih supaya mereka terus-terus balik dan bagaimana menggunakan digital marketing dan community manajemennya agar punya banyak konsumen loyal. Jadi nggak cuma 1 atau 2 atau bahkan hanya grup kecil aja. Gitu. Harganya cuma murah, cuma 250.000, tapi Bapak Ibu bisa keuntungannya bisa lebih daripada itu. Nggak akan nyesel. Boleh dicoba. Nanti hari Rabu 11 Januari 2023. Acaranya live on Zoom gitu ya. Nah, so how to grow your business with iCommunity? Pertama, biasanya kita akan ketemuan dulu nih, kenalan dulu di PLC. Terus kemudian kita semakin pengen tahu lebih dekat itu di IBM, Community Business Matching, yang biasanya diikuti small group atau grup yang lebih kecil. Nah, kemudian ada one-on-one meeting, nah barulah kemudian ke refer a business gitu. Nah, Community Business Matching ini ada online dan offline. Ini contoh online-nya. Ini online-nya bisa dicek jadwalnya di website ya, di website kami, iCommunity. Nah, kemudian juga ada offline-nya. Offline-nya itu nggak perlu khawatir, wah rumah saya jauh, ada di Palembang. Kita datengin Bapak Ibu. Jadi nggak cuma di Jakarta aja. Biasanya Pak Juanda ini muter-muter seluruh Indonesia, ke Surabaya iya, ke Semarang iya, kayak gitu. Bahkan nggak cuma Indonesia aja, tapi juga ke luar negeri. Misalnya kemarin baru ke Malaysia gitu. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu untuk follow IG-nya iCommunity Official. Pasti Bapak Ibu punya IG kan sekarang. Nah, boleh itu follow iCommunity biar tahu apa aja sih ALC, pembahasannya ALC malam tiap Kamis apa, ada program baru apa sih, kayak gitu. Nah, bagi yang ketinggalan jangan khawatir karena semua program ALC akan kami upload di YouTube. Gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Indri, Pak Dani. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Kita boleh ya foto dulu. Dan ya boleh Bu. Iya boleh. Oke, siap Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya. Kita biar bisa foto bersama. Meskipun secara online. Oke. Wah, itu Pak Hendra. Harusnya dari tadi di Bapak buka kameranya Bapak. Halo Mbak Farah, oke Mbak Leilani, Pak Satria.
Oke, saya mulai ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Bapak Ibu boleh bilang terima kasih ke Pak Indri sama Pak Dani atas Thank you. Terima kasih Ya, Pak Dani. terima Mbak kasih Indri, Pak semua Dani. e-community dan Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Pak Dani. Terima kasih. Semua Terima ya, kasih, biar terima hadir. kasih Ketemu semua. lagi minggu depan 19.30. Iya. Terima kasih Pak Juanda. Thank you all. Saya end all ya. 1, Ya. 2, 3. Bye-bye. Bye.